Pada pertemuan minggu ketiga kali ini akan membahas tentang 6 karakteristik kesuksesan distribution channel management. Ketika terjadi perubahan, maka distribution channel management melihatnya sebagai peluang. Distribution channel management memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah agar bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen dan shopper. Yang kedua, bagaimana agar konsumen dan shopper membeli lebih banyak barang lagi. Ketika ide atau kreativitas muncul, maka itu akan menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli yang sudah pernah membeli atau menggunakan akan membeli lebih banyak lagi. Oleh karenanya, perubahan yang terjadi akan menjadi peluang yang besar untuk menjangkau para shopper yang belum pernah membeli produk tersebut. Distribution channel management tidak hanya membahas tentang produk atau jasa, melainkan juga bagaimana kita membuat lebih banyak pelanggan akan datang ke kita dan membeli produk atau jasa kita. Terdapat 6 faktor karakteristik yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam proses distribution channel management, yaitu yang pertama ada customer karakteristik, yang kedua produk karakteristik, yang ketiga distributor karakteristik, yang keempat kompetitif karakteristik, yang kelima company karakteristik, dan yang terakhir adalah environmental karakteristik. Untuk customer karakteristik dan produk karakteristik, itu merupakan faktor karakteristik yang paling utama untuk mencapai kesuksesan proses distribution channel management. Karena dengan mengetahui bagaimana karakteristik konsumen kita dan apa saja yang diinginkan oleh konsumen, maka kita dapat menempatkan produk kita dengan baik di benak konsumen. Begitu juga dengan karakteristik produk. Hal ini menjadi paling utama karena yang akan kita jual ke konsumen adalah produk kita. Oleh karenanya harus memahami dengan benar bagaimana produk kita dan untuk siapa produk kita dibuat. Sehingga dengan hanya mengetahui karakteristik konsumen dan produk, kita sudah dapat menggambarkan karakteristik yang lainnya sebagai pendukung kesuksesan proses distribution channel tersebut. Yang pertama kita akan membahas customer karakteristik. Sebelum kita membuat sebuah produk, maka kita harus menentukan siapakah konsumen atau shopper dari produk kita. Target pasar dari sebuah produk menentukan apakah distribusi diperlukan oleh sebuah perusahaan atau tidak. Kita juga harus mengetahui apakah konsumen atau shopper dari produk kita membeli dalam cakupan yang banyak ataukah sedikit, rutin ataukah tidak, dan di manakah mereka dapat menemukan produk kita. Itu merupakan faktor penting yang harus diamati atau diteliti oleh perusahaan tersebut. Contohnya produk Indomie. Di dalam pemasaran produknya, PT Indofood menyesuaikan produk Indomie kepada seluruh masyarakat Indonesia. Produk Indomie juga diproduksi berdasarkan wilayah, yaitu wilayah Asia Tenggara, Australia, dan wilayah Timur Tengah. Sehingga dapat dikatakan Indomie telah berhasil menembus pasar internasional. Produk ini dipasarkan untuk semua kalangan mulai dari kelas menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan juga terjangkau. Dengan begitu, produk Indomie sudah memperkirakan siapa saja para konsumen dan shopper mereka. Untuk produk Indomie sendiri, biasanya konsumen atau shopper tidak akan melakukan perencanaan untuk melakukan pembelian. Ketika konsumen melihat produk tersebut, maka muncullah keinginan atau kebutuhan akan produk Indomie. Karena Indomie bukan merupakan bahan pokok keperluan sehari-hari, maka di dalam pembelian Indomie tidak juga dapat ditentukan skala waktu mereka akan membeli lagi atau tidak. Produk Indomie juga sangat mudah ditemukan oleh konsumen karena sudah tersebar di seluruh jaringan retail dan Walmart sekalipun. Faktor kedua yang akan kita bahas adalah produk karakteristik. Sebuah produk yang membutuhkan distribusi memperlihatkan seberapa besar produk yang kita buat. Yang dikatakan produk yang besar adalah produk yang dapat dikembangkan dan disalurkan kepada konsumen secara luas. Distribusi sangat diperlukan bagi perusahaan, tetapi juga biaya distribusi harus diperhatikan. Penjualan setiap produk harus seimbang dengan biaya distribusinya, agar distribusi produk tersebut tidak menjadi beban bagi perusahaan. Contohnya adalah Indomie. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood merupakan produk setengah jadi karena produk yang dihasilkan berupa mie instan. Sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia, mie instan Indofood senantiasa berada di posisi terdepan dalam industri mie instan Indonesia.
Produk yang dihasilkan berkualitas dan memiliki cita rasa yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Merek-merek Indofood yang sudah mapan dan dikenal seperti Indomie, Supermie, Starimi melayani konsumen dari berbagai kalangan dan usia, serta memiliki tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen yang tinggi. Itu membuktikan bahwa produk Indomie merupakan produk yang besar yang telah diciptakan oleh PT Indofood. Lalu bagaimana dengan hal distribusinya? Di dalam hal distribusi, produk Indomie memerlukan biaya yang seimbang terhadap penjualan dari Indomie tersebut. Karena distribusi merupakan proses penyaluran produk dan jasa yang sesuai dan terorganisir sehingga terjadi keefektifan pada penjualan. PT Indofood tidak akan merasa terbebani apabila harus mengeluarkan biaya terhadap distribusi Indomie. Faktor ketiga yang akan kita bahas adalah distributor karakteristik. Untuk membuat sebuah produk menjadi the first choice of consumer, maka harus bisa memilih channel distribusi yang tepat. Channel ini digunakan untuk menjangkau seluruh konsumen agar memilih produk kita dibandingkan produk kompetitor. Dukungan dari distributor tersebutlah yang diperlukan untuk meyakinkan konsumen berkomitmen terhadap satu produk. Sebuah produk dapat didistribusikan secara nasional, lokal, dan internasional. Contohnya adalah Indomie. PT Indofood tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan yang akan dijual kepada konsumen atau shopper. Para produsen berhak menentukan kebijakan distribusi apa yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenis barang, serta luasnya armada penjualan yang akan digunakan. Jika perusahaan berada dalam persaingan yang semakin tajam, perusahaan harus segera mengadakan penelitian terhadap pasarnya. PT Indofood memiliki distribusi produk, yaitu yang pertama, manufaktur lalu konsumen, yang kedua, manufaktur, pedagang eceran, dan konsumen, yang ketiga, manufaktur, pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen, dan yang terakhir adalah manufaktur, agen, pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen. Dengan analisis tersebut, maka channel distribusi untuk produk Indomie di Indonesia itu adalah pasar tradisional, supermarket, supercenter, hypermarket, kantin. Lalu untuk distribusi di luar negeri, channel yang dijadikan tempat pembelian Indomie adalah supermarket, supercenter, dan hypermarket. Selanjutnya kita akan membahas kompetitif karakteristik. Sebagai perusahaan yang memiliki sebuah produk yang pemasarannya sudah meluas, maka tidak jarang kompetitor menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kita harus mengetahui bagaimana kompetitor menggunakan distribusi channel dan apakah channel yang digunakan sudah efektif. Perusahaan harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Hal inilah yang membentuk karakteristik kompetitif dari sebuah produk. Contohnya Indomie. Dalam Top Brand Index, Indomie menduduki posisi pertama secara berturut-turut. Keberhasilan Indomie di urutan teratas merupakan berkat konsistensi Indomie akan menjalankan strateginya. Itu menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Indomie. Tetapi, dengan adanya keunggulan tersebut, merupakan sebuah pertanggungjawaban apakah PT Indofood siap bersaing dengan para kompetitornya. Tidak ada salahnya kita mengetahui distribusi channel yang dipakai oleh kompetitor, contohnya saja mie sedap. Munculnya pendatang baru produk mie instan PT Sayap Mas Utama dengan produknya mie sedap cukup mengejutkan. Tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh Indomie dengan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu juga akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan high price dan high margin. Selanjutnya, kita akan membahas company karakteristik. Perusahaan dapat diukur dengan seberapa kuat korelasi perusahaan dengan pangsa pasarnya. Semakin besar pangsa pasarnya, maka semakin mudah untuk menemukan distributor yang bersedia untuk menangani produk, sehingga akan mempermudah perusahaan dalam menyalurkan produk tersebut. Contohnya adalah produk Indomie. PT Indofood merupakan perusahaan yang menciptakan pilihan makanan bagi konsumen dengan merek terkemuka bagi jutaan konsumen di Indonesia.
mempunyai 63 perusahaan termasuk anak cabangnya dengan jaringan distribusi melebihi 350 depot dengan jumlah karyawan sebesar 49.367 karyawan dengan 1.200 kendaraan operasional. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah environmental karakteristik. Pengaruh lingkungan ekonomi dan hukum dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap sebuah produk. Dengan adanya perubahan regulasi ataupun perekonomian, akan membuat performance distribusi semakin berkurang. Dengan adanya tantangan ini membuat perusahaan harus mempersiapkan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan tersebut. Contohnya Indomie. Sistem regulasi pemerintah Indonesia membuat PT Indofood mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan mereka. Contohnya saja, pengaruh politik dan hukum terhadap industri yang menggunakan olahan sapi potong dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak yang terkait. Misalnya kesepakatan WTO dan AFTA dengan skala internasional ataupun peraturan daerah yang lingkupnya lebih sempit. Hukum dagang PT Indofood pada awalnya didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan akta pendirian yang kemudian diubah pada tanggal 15 November 1994. Dengan tujuan utamanya adalah memproduksi makanan olahan, pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan terpadu, dan distribusi serta pengolahan kelapa sawit yang tidak akan melanggar peraturan-peraturan daerah maupun internasional.